Nokatno edit. Cerita tentang Umi dan Abi di masa kecil. Bagaimana Umi dengan masa kecil? Silakan ceritakan. Abi dulu. Ya, Abi dulu ya. Ya, Abi dulu. Sejak Abi mau cerita SMP. Waktu SMP dari kelas 1, Abi itu sudah belajar dengan teman-teman mengaji di TPQ Al-Huda. Pulang dari mengaji, pulang dari kegiatan pengajian, lewatlah di kuburan. Nah, di situ ada teman yang melewati kuburan itu ada di belakang pohon. Nah, dia kan sarungnya warna putih. Terus? Nah, sarung warna putih ini diikat di belakang. Lalu dia lompat-lompat. Nah, teman-teman lari semua. Ada yang sembunyi di bawah pohon, ada yang sembunyi di sawah, ada yang sembunyi di bawah dami-dami ya. Ya, dami itu pohon apa? Serami. Pohon jerami ya. Pohon Itu padi. pada lari sampai di batas naik apa? Naik jalan. Terus Abi lari nggak? Abi juga ikut lari. Takut? Sangat takut. Kenapa takut? Eh? Kayak apa? Takutnya kan waktu itu kan Apa? dikira putih-putih itu siapa? Kita lihat-lihat. Nah, kenapa nggak diperiksa? Yes. Nggak sempat mikir mau periksa mau apa. Semua serentak lari. Sama. Berarti sama juga ya, waktu kecil kita takut. Entah pas kalau Umi itu dulu waktu kecil tuh memang juga mengaji di masjid. Tahu TPQ itu biasanya kan habis maghrib. Atau pulangnya sampai maghrib. Terus ada yang dari dulu masih musola tuh, musola jalan sampai ke rumah tuh. Dulu belum ada listrik, jadi gelap. Kalau sekarang sudah ada listrik tuh, terus masuk. Terus jalan itu pas tikungan gitu ada pohon bambu-bambu. Kan kalau pohon bambu-bambu kan angker kayak rumput begitu toh. Terus yang paling takut itu kalau pas kita lewat malam-malam ada bau wangi sekali. Ya kita takut itu kalau ada hantu. Padahal tahu nggak? Pas kita pagi pergi sekolah lewat jalan itu, karena itu kita malam ada wangi-wangi tuh, kita langsung lari gitu, dikiranya ada hantu. Ada kalau dulu bilang ada orang baca-baca apa begitu. Padahal tuh pas kita pagi pergi sekolah kita lihat, padahal pohon kemuning berbunga. Ada pohon kemuning memang di situ tuh dibelokan. Jadi kalau cerita hantu-hantu tuh ya rata-rata takut. Terus apa lagi? Kalau yang di sekolah, Abi? Kalau Abi yang di sekolah itu waktu di rumah. Nakal nggak Bi kalau SMP dulu? SMP Abi nggak nakal. SMA? SMA lagi nakal. Abi, Saya mau cerita masih SMP, belum sampai di SMA. Terus? Satu kampung di kuburan tempatku itu kan Yang belakang tuh? Ya, itu kan ada pohon apa namanya? Pohon terbesi. Uh-uh. Itu besar sekali. Kalau subuh itu sudah pada lari mencari terbesi itu. Buat dimakan kalau Apa yang terjadi? Teman-temanku pada ngerjain. gimana? Dia lempar batu sama apa itu? Sama batang pohon Di mana? di kebun, dilempar. Plak gitu. Padahal dikiranya terbesi jatuh. Padahal apa? Batang pohon yang Kalau masalah cari buah tau yang jatuh tuh dulu paling semangat. Pokoknya kalau pagi mau pergi sekolah, misalnya malamnya hujan deras atau angin, langsung pagi-pagi nih kita cepat-cepat lewat di kebun itu. Kadang rebutan asam Jawa itu dulu enak dimakan begitu saja paling enak. Terus apalagi yang kita rebutan ya? Jambu juga. Pokoknya dulu tuh nggak ada snack kayak sekarang, jadi kita makan apa adanya. Kalau saya ada lagi. Apa yang
Yang cari kayu untuk bakar masak nasi. Untuk Dulu dapur. iya kalau dulu Itu kan masa dengan kita teman-teman. pakai kayu. Itu cari kayu di belakang di kebun. Di tempatnya nenek-nenek. Duh, marah nenek-neneknya. Kita cari di atas, naik di barongan, namanya barongan. Kita naik di barongan. Terus Pakai parang. Tok tok tak tok tak tok tak tok. bikin berisik. Bikin berisik, nenek. Siapa itu? Terus lanjut lari keruduk Belum, kita masih berdiam. Sembunyi di dalam barongan. Terus Siapa itu? Dia lempar itu barongannya. Roda! Masih pada sembunyi lagi. terus Masih sembunyi. nggak lari, Nggak lari. nggak Ketahuan. terus Masih tak tok, malah simbanya dikerjain. Tak tok masih nunggu. Keluar. Tak tok keluar. Tak tok sampai berkali-kali. Simbanya sampai bosan nggak jadi ngusir anak-anak cari kayu. Tak tok sampai dari jam berapa itu, sore sama menjelang mau maghrib tuh baru pulang. Nah, setiap teman-teman bawa kayu, ada satu ikat di bawah. Nah, itu apa yang terjadi? Parangnya masih ketinggalan di barongan. Iya kalau dulu tuh kalau Ramadan kita bawa kayu ke masjid buat masak air. Terus kita juga cari kayu buat masak. Jadi kalau Umi dulu tuh cari kayu toh, cari bambu-bambu di rumpun bambu yang besar-besar itu kita potong yang udah kering. Kalau dulu boleh kita cari di pekarangan-pekarangan itu nggak apa-apa. Dulu nggak ada yang dipaker-paker. Nah pas begitu kayu toh paker, jadi bambu itu kita patah kalau yang udah kering, nanti kita kecil-kecilin. Nah suatu ketika itu Umi naik toh, dikiranya kayu, kita pada ular. Lari, maksudnya kan kadang kita nggak lihat tuh naik bambu kan rumput. Habis itu biasanya cari jambu biji, cari kiawas. Kalau begitu tuh termasuk mencuri nggak ya? Kalau zaman dulu kan anak-anak belum tahu apakah itu mencuri, apakah itu tidak. Enggak, kalau zaman dulu tuh masih boleh kita ambil tempat mesti kebun-kebun yang luas. Kalau sekarang kan nggak ada kebun, jadi nggak apa-apa. Aja. Terus yang lucu lagi apa tuh? Yang masa kecil tuh. Kalau dulu tuh Umi tuh sedih tuh waktu kecil. Ya, tapi gitu dulu tuh nggak ada namanya mukena, nggak ada kayak mukena kayak gini sekarang tuh kan. Dulu tuh kita tuh kalau mukena tuh barang mewah sekali. Jadi kalau perempuan, kalau laki-laki pakai sarung kan, kalau perempuan kita pakai kain, yang kain cari tuh ada dua, satu diikat di bawah begitu, nah satu dikasih di atas kayak pakai jilbab begini, terus dipeniti begitu. Umi tuh paling sedih kalau karena ada temannya yang sudah punya mukena. Umi belum sampai besar, sampai kelas berapa 4 kan. Tuh setiap mengaji dibilang begini, kalau pakai bahasa Jawa, aku nganggo jare kena ompol, gue jare ompolan, maksudnya itu pakai kain yang diompolin gitu, maksudnya kita malu tapi kita ingin sekali dulu bisa sholat. Jadi dulu tuh kalau sholat itu pakai mukena tuh, Umi umur berapa punya mukena? Punya mukena tuh kelas 1 SMP. Dulu susah sekali punya mukena itu, harus pergi ke pasar, ke kota, baru simboknya Umi baru belikan itu ketika kelas 1 SMP, belum punya. Kalau Iza sekarang punya mukena dari bayi, saya sudah punya mukena. Makanya harusnya lebih rajin sih sembahyang, sholat. Kamu suka sholat kok. Terus apa lagi? Kalau ini kan kita mengaji di rumah nih. Kalau dulu tuh asik kalau kita mengajinya tuh biasa semalam ya biar. Dulu aku mengajinya begini. Yang tidak ngaji lancar suruh angkat air tembak, baru sumurnya itu dalam sekali. Iya kan, kalau sekarang pakai keran tinggal buka begitu. Kalau satu orang sholat
air di ember, taruh di bak mandi, bak wudhu, di bak wudhu. Jadi dulu tuh bak wudhunya panjang, terus dikasih lubang-lubang gitu untuk wudhu. Terus Setiap teman-temanku yang tidak mau ngaji suruh angkat ember. Gantinya nggak mau ngaji suruh adzan. Ada nggak mau pada lari. dulu Pergi. tuh susah sekali ya. Kalau Umi dulu tuh musola atau langgar namanya, itu enggak, tempat wudhunya kecil. Nah ya, jadi yang perempuan itu pakai padasan tuh. Padasan tahu? Tadi kayak kendi besar yang untuk berwudhu tuh. Nah itu harus diisi. Nah karena dulu Umi badannya kecil toh, nimba tuh jumurnya dalam sekali, pakai timba begitu. Terus embernya timba tuh kan besar, diturunin. Pokoknya tuh Umi kalau naruh ke bawah gitu terlalu penuh, naik ke atas Umi nggak kuat ngangkatnya sampai tumpah. Terus jadinya nggak penuh-penuh itu padasan. Kalau ngangkat begini nggak kuat, Tumpah lagi. akhirnya pelan supaya baru setengah tapi baru langsung dinaikin gitu. Jadi biar isinya sedikit tapi jadinya lama isinya. Nah sekarang tinggal ke tempat wudhu, tinggal krik, cari bisa. Terus yang lucu lagi apa? Waktu itu tuh yang Umi SMA dulu tuh yang SMA. ceritakan. Yang kemarin ya, kalau misalnya toh Iza sering cerita bilang, temen-temenku itu pada nakal Umi, apalagi yang laki-laki. Ya biasa kalau anak apa ya Bi? Kelas pokoknya yang nakal tuh kelas 2 SMP, kelas 2 SMA. Nah kalau kelas 1 tuh masih takut-takut, nanti kalau kelas 2 nah pas begitu pas kacau-kacaunya pokoknya nanti menuju kan. kelas 3 udah duduk. Nah nanti kelas 3 so tidak berani karena Nggak harus ujian, karena udah kenaikan, konsen. mau Nah menaikkan paling ujian. santai itu memang kelas 2, jadi dinikmati aja, santai aja. Semua juga nggak ada namanya anak-anak yang nggak nakal. Dulu toh kelas Umi tuh dulu, Umi sekolahnya di Jogja itu kan di sekolah favorit, pokoknya sekolahnya besar. Jadi satu kelas tuh, satu tingkat tuh 10 kelas, dari A, B, C sampai C. Kelas 2 A, B, C sampai C. Nah Umi dulu tuh di kelas D. Kelas D itu anaknya kalau waktu Umi ingat waktu kelas 3D itu dia di pojokan kelasnya. Terus di belakangnya tuh di belakangnya tuh ada aula. Terus pas puasa begitu kita lagi ulangan itu serius, kayaknya ulangan matematika kah? Itu padahal wali kelasnya itu guru matematikanya itu wali kita. Terus pas serius begitu tiba-tiba duar gitu. Apa coba?